Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan saya, Adi Putra Diasa. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan ujian tengah semester untuk kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini saya akan mempersiapkan 30 soal. Semoga kita bisa lebih siap untuk saat ujian nanti. Oke ya, kita bisa mulai ya. Soal pertama, hasil dari 3,5 ditambah 2/3/4 adalah, nah ini pecahan campuran ya. Kita buat pecahan biasa dulu, atau boleh langsung pecahan campuran, yang bulat ditambah bulat, yang pecahan ditambah pecahan juga bisa. 3,5 kita jadikan 7/2, 2/3/4 kita jadikan 11/4, sehingga menjadi 14 plus 11 dibagi 4, yaitu 25/4 atau 6/4. Oke ya, jawabannya adalah C, 6/4. Oke. Selanjutnya kita soal kedua. Hasil dari 3/5 ditambah 10% dikurangi 1/4 adalah, nah ini kesemuanya kita jadikan pecahan desimal semua, karena jawabannya juga pecahan desimal ya, optionnya ya. 3/5 jadikan 0,6, sedangkan 10% kita jadikan 0,1, dan 1/4 kita jadikan 0,25, sehingga menjadi 0,6 ditambah 0,1 dikurangi 0,25, hasilnya yaitu 0,45, itu C ya. Selanjutnya nomor 3, hasil dari 3/8 dibagi 2/4 dikalikan 85% adalah, ini dibagi dengan bilangan pecahan, sama halnya dengan dikali kebalikan dari bilangan pecahan tersebut ya, kebalikan dari penyebut dan pembilangnya ya. Jadi 3/8 dibagi 2/4 itu sama dengan 3/8 dikali 2/4 dikalikan 85/100. Hasilnya yaitu 3/4 kali 17/20. Jika kita ringkas lagi, kita sederhanakan menjadi 51/80. Oke ya, jawabannya A. Kita lanjut ke soal keempat. Sakinah membeli 2 meter pita, sebanyak 1/5 bagian diberikan kepada ibunya, dan 3/4 bagian diberikan kepada adiknya. Panjang pita yang tersisa adalah, nah pita utuh 20/20 kita anggapkan ya, kalau utuh belum diapa-apain itu 20/20 atau A/A, atau berapapun yang mendekati penyebut yang akan dibutuhkan. Ya, penyebut di sini adalah 5 dan 4. Jadi kemungkinan penyebutnya berikutnya adalah 20. Jadi kita ambil 20/20. Utuh 20/20 dikurangi 1/5 dikurangi 3/4, kemudian kita kurungkan ya, totalnya dikalikan 2 meter. Kita dapatkan 20 kurangi 4 kurangi 15/20, sisanya menjadi 1/20. Kita kalikan 2 meter menjadi 0,1 meter. Kita menginjak soal kelima. Bentuk pecahan paling sederhana dari 45% adalah 45/100. Kita sederhanakan lagi, dibagi 5 penbilang dan penyebutnya.
kita dapatkan 9/20. Option C, D ya, ini 9/20. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Jika 5 2/3 kali 3/5 sama dengan N, maka nilai N adalah, caranya adalah kita sederhanakan lagi pecahan campurannya, dijadikan pecahan biasa. 5 2/5 jadikan pecahan biasa, yaitu 27/5. Sedangkan 3/5 jadikan pecahan biasa menjadi 18/5. Hasilnya adalah 486. Ini jadikan lebih sederhana lagi, yaitu 19/11/25. Ya, jawabannya D. Kita lanjut soal ke-7. Diketahui 6,13 kali 2,15 sama dengan N, maka nilai N adalah, kita bisa lakukan dengan perkalian bersusun ya, seperti yang pernah sering kita pelajari. Hasilnya adalah 13,1795. Nah, opsi di sini kan hanya mengatur koma sebetulnya ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Soal nomor 8. Jika 5/20 ditambah 1,25 sama dengan N, maka nilai N adalah, ini kita jadikan ya, penyebutnya menjadi angka 100, menjadi 5/20 sama dengan 25/100 ya, kita jadikan. Sedangkan 1,25 kita jadikan 125/100 ya, kita jumlahkan menjadi 150/100 atau 1,5. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 9. Mula-mula Tuti membeli 3/4 liter beras. Selanjutnya ia membeli lagi 2/3 liter beras. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah beras yang dibeli oleh Tuti adalah berapa liter. Nah, ini hanya penjumlahan ya, tapi menyederhanakan atau mengembalikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3/4 kita jadikan 15/4. Kemudian 2/3 kita jadikan 8/3. Nah, penyebutnya masih belum sama, kita samakan menjadi 12, yaitu 45 ditambah 32/12 menjadi 77/12, atau sama dengan dibikin campuran 65/12. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor soal 10. Toko A menjual alat tulis dengan harga Rp18.000. Jika toko tersebut memberikan diskon sebesar 15%, uang yang harus dibayar untuk membeli alat tulis adalah, karena ada diskon ya, berarti ada pengurangan. Kita asumsikan, kita anggapkan jika tidak ada diskon maka 100%. Nah, 100% kita tulis sebagai pembilang dan penyebut. 100 dikurangi 15 dibagi 100, totalnya dikalikan dengan Rp18.000. Hasilnya adalah 100 kurangi 15 menjadi 85 dikali 180. Karena ini udah dicoret ya. Tadi 100 sama 100 di 0,18 menjadi 15.300. Ini opsinya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Pak guru membutuhkan
3/1 meter tali. Adi memberikan 2 utas tali yang panjangnya 0,75 meter. Sedangkan Dina memberikan 3 utas tali yang panjangnya 1/3 meter. Sisanya Dani yang memberikan. Nah, panjang tali yang Dani berikan kepada Pak Guru adalah, nah ini yang ditanyakan, yang diberikan dari Dani ya. Nah, ini caranya adalah Pak Guru kebutuhannya kan 3/3 meter. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 10/3. Kemudian Adi memberikan 2 utas tali yang panjangnya 0,75. 0,75 kita jadikan 3/4 karena 2 utas tali ya. Jadi 2 kali 3/4 ya. Sedangkan Dina memberikan 3 utas tali yang panjangnya 1/3. Jadi 3 kali 1/3 ya. Kita sederhanakan dari pengertian di atasnya. 10/3 dikurangi yang tali dari Adi yaitu 2 dicoret ya, sama 4 menjadi 3/2. Sedangkan tali yang berasal dari Dina adalah 3 kali 1/3 sama dengan 1 atau 3/3 karena untuk mengurangi lagi ya. Sehingga tidak dapatkan penyebutnya 6, pembilangnya yaitu 20 kurangi 9 kurangi 6, sehingga menjadi 5/6. Oke, ada jawaban 5/6, option C untuk nomor 11. Kita lanjut untuk nomor 12 ya. Bentuk desimal dari hasil 1/2 kali 2 3/4 dikurangi 2 5/10 adalah, nah ini karena jawabannya bentuk desimal, ini kita sederhanakan dari pecahan-pecahan di atas tadi menjadi pecahan desimal juga ya, biar seragam untuk menjumlahkannya, tapi mudah untuk mengalihkan dan menjumlahkannya ya. 1/2 menjadi 1,5. 2 3/4 menjadi 2,75. Dan 2 5/10 menjadi 2,5. Sehingga kita dapatkan, kita selesaikan perkaliannya dulu, 4,125 hasilnya perkalian, kemudian baru kita kurangkan yaitu 2,5. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,625. Option C untuk soal nomor 12 ya. Kita lanjut soal nomor 13. Ibu membeli 3/4 kilogram gula dan 1/5 kilogram lada. Berat seluruh belanjaan ibu adalah berapa kilogram? Nah, ini kita tinggal menjumlahkannya aja ya. 3/4 ditambah 1/5, kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 20 ya. Jadi 3/4 menjadi 15/20. Sedangkan 1/5 menjadi 4/20. Sehingga hasilnya adalah 19/20. Oke ya, option A ya. Kita lanjut soal nomor 14. Nilai N pada kalimat 3/5 ditambah 5/6 sama dengan N min 1/3 adalah, kita cari ya, persamaan sederhana yang dicari adalah N di ruas kanan. Jadi semuanya kita masukkan ke ruas kiri ya, angka-angkanya ya, menjadi 3/5 ditambah 5/6 ditambah 1/3, karena N nya tadi di ruas 1/3-nya minus di ruas kanan. Sekarang kalau kita geser ke ruas kiri menjadi positif. Oke ya, kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 30, sehingga menjadi 18/30.
5 nya menjadi 25 per 30, dan satunya menjadi 10 per 30, menjadi 53 per 30. Jadikan persamaan, jadikan pecahan campuran menjadi 1, 2, 3 per 30. Option A ya untuk soal nomor 14 ini. Kemudian menginjak soal nomor 15. Nilai N pada kalimat N min seperempat sama dengan 6 per 5 dikurangi setengah adalah, kita mencari N ya di ruas kiri ya, seperti hanya di atas tadi, N nya di kanan, sekarang di kiri, maka angka yang menyertai N di kiri harus kita hilangkan dengan memindahkan ke ruas kanan ya. Oke, menjadi N sama dengan 6 per 5 dikurangi setengah 1 per 2, kemudian ditambah seperempat. Seperempatnya itu pindah ruas ya ke kanan, jadi tandanya negatif menjadi positif ya. Kita samakan penyebutnya yaitu 20 menjadi 24 per 20, kemudian dikurangi 10 per 20 ditambah 5 per 20, hasilnya yaitu 19 per 20. Oke ya, kita melanjutkan ke soal nomor 16. Hasil dari 4/5 dikurangi 4 per 3 ditambah 0,8 adalah, ini kita samakan, kita buat persamaan biasa dulu, pecahan biasa dulu, kemudian kita samakan penyebutnya. Oke ya, 4/5 kita jadikan biasa yaitu 21 per 5, sedangkan 4 per 3 kita jadikan tetap ya udah biasa, 0,8 kita jadikan pecahan biasa menjadi 8 per 10, sehingga menjadi 21 per 5 dikurangi 4 per 3 plus 4 per 5, kita samakan penyebutnya 15 menjadi 63 kurangi 20 ditambah 12 per 15 menjadi 55 per 15. Kita sederhanakan lagi dengan membagi 5, yaitu menjadi 11 per 3 sama dengan, kita jadikan pecahan campuran 3, 2 per 5. Opsinya adalah B ya untuk soal nomor 16. Kita lanjut soal nomor 17. Nindi diberi uang 120.000 oleh ibunya sebanyak 5 per 6 bagian untuk membayar iuran sekolah ya, 1/8 bagian untuk ojek, dan sisanya untuk jajan. Uang jajan Nindi adalah, nah ini yang ditanyakan adalah uang jajannya, sisanya ya. Oke, semua kita anggapkan, asumsikan sebagai utuh. Utuh itu berapa? 1 per 1. Nanti berapapun nggak apa-apa, yang penting bilangan itu dibagi bilangan itu sendiri ya. 1 per 1 dikurangi 5 per 6 dikurangi 1/8, dikal semuanya total dikalikan 120.000. Nah ini kita samakan penyebutnya. Penyebut yang paling mudah yaitu 48 ya. 48 per 48 dikurangi 40 per 48 dikurangi 6 per 48, total dikalikan 120. 48 kita dapatkan tadi, total penjumlahan pengurangannya adalah 2 per 48 kali 120. Hasilnya adalah Rp5.000. Option nomor A untuk nomor 17 ini. Kita menginjak ya soal nomor 18. Harga sebuah buku cerita di label adalah Rp25.000.
Jika toko memberikan diskon sebesar 35%, maka harga buku cerita tersebut adalah berapa? Nah, seperti di soal lain tadi ya, nilai utuh dikurangi diskonnya dikalikan total harga sebelumnya ya. Nilai utuhnya karena kita ada 35%, artinya nilai utuhnya adalah 100% atau 100/100. Ini dikurangi 35% atau 35/100 dikalikan Rp25.000. Nah, ini 100 kurangi 35 menjadi 65% atau 0,65 dikalikan 25.000. Hasilnya adalah Rp16.250. Selanjutnya soal nomor 19. Hasil dari 3/4 ditambah 2 dikurangi 50% adalah, nah ini kita setarakan penyebutnya, kita samakan jadi 4 saja ya, karena jawabannya juga ada yang 4 ada yang 3 ini ya di optionnya ya. 3/4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 13/4. Kemudian 2 kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/4. 50% jika kita jadikan pecahan akan menjadi 2/4. Total menjadi 19/4. Jika disederhanakan menjadi 4, 3/4. Optionnya D untuk nomor 19. Kita lanjut untuk nomor 20. Jumlah murid SD Mekarjaya 330 orang. 4/5-nya menyukai olahraga basket. Jumlah murid yang tidak menyukai basket adalah berapa orang? Nah, ini berarti sisanya ya, selain yang menyukai basket. Sekali lagi kita asumsikan, kita anggapkan bahwa nilai utuh adalah nilai angka dibagi angka itu sendiri. Kita sebutkan di awal ya. Karena ini pengurangnya adalah 4/5, maka kita sesuaikan sama penyebutnya, yaitu kita jadikan saat itu untuk 5/5. 5/5 dikurangi 4/5 baru dikalikan dengan total murid, yaitu 330. Sehingga 5/5 kurangi 4/5 sama dengan 1/5. 1/5 kita jadi kalikan orang yang utuh atau jumlah murid yang utuh, yaitu 330 menjadi 66 orang. Option A ya. Itu soal nomor 20. Kita lanjutkan soal nomor 21. Hasil dari 24,65 ditambah 0,20 dikurangi 12,34 adalah, ya ini adalah penjumlahan biasa ya. Hanya saja kita bikin penjumlahan bersusun 24,65 dan 0,20. Yang penting diperhatikan posisi komanya jika ingin menjumlahkan secara bersusun. Yang penting komanya adalah lurus ya. Jadi kita tinggal menjumlahkannya enak dan tidak menemui kesalahan ya. Hasil penjumlahannya adalah 12,51. Option B ya, nomor 21. Kita lanjut untuk nomor 22. Soalnya diketahui 2/5 ditambah 4,5 sama dengan N. Agar benar, N adalah, nah ini kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya ya. 2/5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 11/5. Kemudian 45 dikalikan
4,5 ini adalah 4,5 per 10. 4,5 dan 5 kita coret menjadi 9 per 10. Menjadi total 99 per 10. Kita jadikan set desimal menjadi 9,9. Option C ya, untuk soal nomor 22. Lanjutkan soal nomor 23. Diketahui 2/4 dikali 3/3 sama dengan N, maka nilai N adalah, nah, ditanyakan N nya ya, kita jadikan pecahan biasa. 2/4 dijadikan pecahan biasa menjadi 9/4. Kemudian 3/3 jadikan pecahan biasa menjadi 10/3. Sehingga didapat jika dikalikan menjadi 30/4. Ini sudah disederhanakan ya. Dari 9/3 sudah dicoret menjadi 3 jadi atasnya. 30/4 sederhanakan menjadi 15/2, jadikan pecahan campuran menjadi 7,5. Lanjut soal nomor 24. Bentuk desimal dari hasil 5 2/3 dikurangi 4 3/4 ditambah setengah adalah menjadikan 20 atau jadikan tetap pecahan biasa juga tidak apa-apa. 5 2/5 jadikan pecahan biasa 27/5. 4 3/4 jadikan biasa 19/4, setengahnya sudah cukup. Kemudian untuk penyebutnya kita samakan. Penyebut awal adalah 5, 4, dan 2. Kita jadikan penyebut yang sama yaitu 20. Sehingga menjadi pembilangnya adalah 108 dikurangi 95 ditambah 10 dibagi 20 totalnya menjadi 23/20. Dan jika jadikan persentase atau desimal yaitu 115 dibagi 100 atau 1,15. Oke, option D ya untuk soal nomor 24. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 25. Hasil dari dalam kurung 2/4 dibagi 1/4 kurung tutup dikalikan 1/4 adalah berapa ya? Nah, ini jadikan pecahan biasa dulu yang campuran. Kemudian setiap kali ada pembagian dengan bilangan pecahan adalah sama, artinya mengalihkan dengan kebalikan pecahan tersebut ya. Pembilang penyebutnya kita balik sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2/4 atau 9/5. Kita jadikan desimal menjadi 225. Oke ya. Hasil nomor 26 ya. Hasil dari 15 kurangi 0,625 adalah, nah ini ada option A, B, C. Kita kurangkan biasa seperti tadi. Perhatikan komanya. Koma kalau penjumlahan atau pengurangan bersusun, komanya harus lurus. 15 itu artinya jika kita jadikan koma adalah 15,00 atau 000, sama aja artinya ya. Kemudian dikurangkan 0,625. Sedemikian menjadi hasilnya 14,375. Oke ya, optionnya A untuk soal nomor 26. Kita lanjut untuk soal nomor 27. Pak Maman membeli 12,5 liter minyak goreng. Selanjutnya dikemas dalam plastik kecil. Isi setiap kemasan adalah 0,25 liter.
banyak plastik yang harus disiapkan adalah berapa? Nah, ini yang ditanyakan adalah itu ya. Nah, kita cari dulu banyaknya liter minyak, tinggal membagi dengan bilangan 0,25 ya. Tadi banyaknya liter adalah 12/2. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 25/2. Sedangkan kemasannya adalah 0,25 liter. Jadikan pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, ini karena dibagi dengan pecahan, maka sama artinya mengalihkan dengan kebalikan pecahan tersebut ya. Ini didapat 25/7 dikalikan 100/25. 25-nya kita coret menjadi 100/2 atau 50. Jawabannya adalah D, nomor 27. Selanjutnya nomor 28. Fitri membeli pita sepanjang 3,5 meter. Selanjutnya membeli lagi 2/5 meter. Pita itu digunakan untuk membuat bunga sepanjang 1/3/10 meter. Sisa pita yang dimiliki oleh Fitri adalah, nah ini yang beli, 2 kali membeli, kita jumlahkan dulu ya. Pita 3,5. Kemudian saat digunakan adalah untuk mengurangkan, sama halnya seperti operasional penjumlahan pengurangan biasa. Maka kita jadikan angka untuk penjumlahan dan pengurangan. 3,5 ditambah 2/5 dikurangi 1/3/10. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 7/2 ditambah 2/5 dikurangi 13/10. Nah, ini penyebutnya masih berbeda-beda, kita samakan, yaitu 10 ya. Jadi 35/10 ditambah 4/10 dikurangkan 13/10. Hasilnya yaitu 26/10. Disederhanakan lagi, dibagi 2 ke atas bawah menjadi 13/5. Jadikan pecahan campuran menjadi 2/3/5. Opsi untuk soal nomor 28 adalah D, yaitu 2/3/5 meter. Lanjut ya, soal nomor 29. Pak Roy memiliki persediaan beras 2,25 kg di rumah. Ia membeli lagi 7/8 kg di pasar. Ternyata anaknya mengirimkan 10 kg beras. Nah, yang ditanya adalah berat total beras Pak Roni itu berapa. Ini tadi Pak Roni membeli, kemudian membeli lagi, dan dikasih lagi atau dikirimkan anaknya. Artinya total adalah penjumlahan semuanya ya, tidak ada yang keluaran ya. Semuanya dijumlah, yaitu 2,25 kg ditambah 7/8 kg, kemudian ditambah lagi 10 kg. Kita samakan pecahan-pecahannya menjadi pecahan biasa, kemudian pecahan biasa kita samakan penyebut-penyebutnya menjadi 2/8 ditambah 8, 7/8 tambah 10. Kita jadikan pecahan campuran, totalnya menjadi 21/8 kg, yaitu opsi B untuk soal nomor 29. Kita menginjak soal terakhir ya, nomor 30. Di dalam kaleng terdapat 12,5 liter minyak tanah. Ibu menggunakan 7,85 liter minyak tanah dari kaleng tersebut untuk mengisi kompor. Sisa minyak tanah yang ada di dalam kaleng adalah, ini pengurangan biasa ya. Ini saya ingatkan lagi, jangan lupa letak koma jika
pengurangan atau penjumlahan desimal ya. Komanya harus lurus, atas bawahnya yang tegak harus tegak ya bebas ya, untuk menghindari kesalahan ya. 12,5 dikurangi 7,85, artinya kita nambahkan nolnya ya, nolnya di depan 5, itu artinya sama aja sebenarnya ya. 12,50, nah ingat ya, 12,50 dikurangi 7,85, hasilnya 4,65. Option yang benar adalah C, 4,65. Itu soal yang terakhir adalah nomor 30. Terima kasih sudah berkunjung, bertemu dengan saya. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adi Putra Diasa.